Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 19 November 2020. Direndahkan karena tinggi hati. Daniel 4 ayat 28-37. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dalam sejarah umum, Nebukadnezar II dikenal karena membangun Taman Gantung Babilonia, salah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno. Dia adalah cucu Raja Hammurabi yang terkenal. Nebukadnezar menaklukkan Yehuda dan Yerusalem, kemudian mengirim orang-orang Yahudi ke pembuangan. Dia biasa dijuluki Nebukadnezar Agung. Pada tahun 572 sebelum Masehi, Nebukadnezar menguasai penuh Babilonia, Asyur, Fenisia, Israel, Filistin, Arabia Utara, dan sebagian Asia Kecil. Kekuasaannya ini rupanya menjadikan Nebukadnezar menjadi tinggi hati alias congkak. Ia merasa bahwa semua itu didapat dengan kekuatannya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Ketika Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istana, ia berkata, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu." Selanjutnya tercatat bahwa kekuasaan Nebukadnezar diambil darinya. Ia menjadi seperti orang gila, dengan rambut panjang dan makan rumput di padang seperti seekor lembu, selama 7 tahun. Setelah Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan, akal budinya dikembalikan. Ia dikembalikan pada posisinya, bahkan dengan kemuliaan yang lebih besar dari yang dahulu.
Allah menentang orang yang congkak. Bahkan malaikat pun ketika menjadi congkak dibuang dari sorga. Itulah yang terjadi pada Lucifer, seorang penghulu malaikat pemimpin pujian yang menjadi sombong dan ingin menyamai Tuhan. Sadarilah bahwa semua yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Atas seizin Tuhan kita dipercayakan banyak hal di dunia ini. Harta, kekuasaan, pekerjaan, pelayanan, tenaga, waktu, bahkan hidup kita. Semua itu agar dikelola dengan baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati.